Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Al-Ihsan Desa Kolam, Bapak Sudarmaji SPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Dusun 9 dan Dusun 10. Ada juga dari Kepala Dusun 2, Dusun 7, ya rombongan tim safari Ramadan Desa Kolam yang malam hari ini ikut membersamai kita pada kegiatan sholat tarawih. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang tak saya lupakan, jemaah ibu-ibu yang selalu semangat, yang selalu tetap ikut memeriahkan kegiatan amaliyah di malam bulan Ramadan. Kalau malam hari ini saya lihat, ya, jemaah ibu-ibu terbanyak selama kami keliling safari di Masjid Al-Ihsan ini. Ya. Alhamdulillah. 2 malam lagi kami keliling, nggak tahu apakah sini tetap yang terbanyak, ya, atau tidak. Nanti bisa kami lihat lagi. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu tetap semangat dengan segala kesibukannya. Kalau dari wajah ibu-ibu yang hadir malam hari ini, ya, terpancar wajah-wajah cahaya bidadari surga. Ibu mau jadi bidadari surga? Ada syaratnya, Bu, ada 3. Ya, kalau ibu penuhi syarat ini, insya Allah maka ibu menjadi bagian dari bidadari surga. Pertama, kata Rasulullah, ya, untuk menjadi bidadari surga itu tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasomat syahroha, ya, puasa di bulan Ramadan seperti yang sedang kita jalani ini. Kemudian wahafizat farjaha, dia mampu menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Apalagi ketika dia sudah menjadi seorang istri, dia mampu menjaga kehormatan dirinya. Nah, itu. Tuh. Kemudian wa ata'at zaujaha, seorang wanita yang sudah bersuami kemudian dia patuh dan taat terhadap suaminya. Itu, Bu, syarat jadi bidadari surga. Enggak berat. Cuma 4, ya. Kalau bapak-bapaknya ingin masuk surga, syaratnya sangat berat, Bu. Jadi beruntung jadi ibu-ibu sebenarnya, ya. Jadi jangan pernah, ya, wanita itu merasa didiskriminasi, laki-laki selalu diunggulkan, dilebihkan. Tidak. Laki-laki itu lebih sulit masuk surga ketimbang perempuan. Kenapa? Perempuan syaratnya cuma 4. Insya Allah kita malam hari ini semua adalah orang-orang yang menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap melimpahkan kita nikmatnya, barokahnya, dan hidayahnya. Semoga kita yang hadir malam hari ini diberikan Allah badan yang sehat, diberikan Allah iman yang kuat, diberikan Allah rezeki yang berlipat. Semoga yang punya utang bisa lunas dengan cepat. Aduh, dengar utangnya lunas dengan cepat, aminnya lebih kuat. Memang harus itu, Bu. Ya. Karena
lilitan hutang itu lebih bahaya ketimbang lilitan ular. Kalau dililit ular, kemudian mati karena dililit ular, itu matinya mati syahid. Itu Rasulullah yang bilang. Jadi orang yang mati karena dimangsa hewan buas, matinya mati syahid. Termasuk dililit ular. Tapi kalau matinya karena lilitan hutang, matinya offside. Tahu ibu offside? Kalau dalam pertandingan sepak bola, pemain ngegolkan ke gawang, tapi terperangkap offside, maka golnya tidak sah. Jadi orang yang mati meninggalkan hutang, maka matinya seolah-olah digambarkan Rasulullah tidak sah matinya. Maka kata Rasulullah, ruhnya menggantung. Amal kebaikannya belum bisa diberikan ganjarannya kepada orang yang mati karena meninggalkan hutang. Maka penting ahli warisnya, makanya Pak Min selalu mengingatkan, kalau ada orang meninggal, ya, kepada saudara-saudara yang punya, yang merasa almarhum ini punya hutang piutang, segera melapor ke ahlul musibah, bawa catatan. Nah, kenapa? Karena memang kewajiban ahli warisnya untuk melunasi hutang almarhum. Supaya apa? Supaya dia, ya, dimudahkan urusannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semuanya malam hari ini mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya nggak lama-lama berceramah, ya. Ibu kalau ditanya soal urusan ceramah, tapi Bu, ya, Ibu lebih suka yang panjang apa yang pendek? Yang pendek, Bu, ya. Lebih bagus pendek tapi masuk daripada panjang nggak bisa masuk. Betul kan, Bu? Ceramahnya pendek tapi Ibu bisa nangkap. Saya lama-lama berdiri ngomong di sini, tapi kalau Ibu nggak paham untuk apa saya berdiri di sini lama-lama. Singkat, padat, tepat, ya. Itu yang paling penting. Ini ada 3 yang mau saya sampaikan malam hari ini. Habis yang 3 ini udah selesai. Pertama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ada tingkatan orang yang berpuasa. Ini nanti bisa kita lihat, kita pada posisi tingkat yang keberapa. Kata Imam Ghazali, tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah as-saumul awam. Puasanya orang awam. Puasanya orang kebanyakan. Kebanyakan orang puasa itu seperti apa? Mereka puasa cuman sekedar menahan haus dan lapar dan meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Cuman itu doang. Puasa tapi mulutnya tidak puasa, panca inderanya tidak puasa, matanya tidak puasa, kupingnya tidak puasa. Maka apa yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah kecuali hanya haus dan lapar saja. Ini puasa pada tingkatan yang pertama. Puasanya orang awam. Maka dalam berpuasa itu, Bu, yang membatalkan itu ada 2 macam. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau puasanya batal, otomatis pahalanya pasti batal. Pahalanya batal, bisa saja puasanya sah. Orang yang menjalankan ibadah puasa, ya, ada ketentuan-ketentuan yang membuat puasa itu batal. Contoh, ya, makan dan minum di siang hari, itu pun kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal, Bu. Kalau Ibu lupa, ya, habis makan 2 piring, baru teringat, habis makan nih 2 piring, tambah teh manis dingin lagi. Loh, aku puasa. Piye iki? Jadi yang 2 piring yang Ibu makan, segelas teh manis dingin, itu rezeki bagi Ibu. Lanjut lagi puasanya. Siang hari Ibu lupa lagi, makan lagi. Itu rezeki bagi Ibu. Jadi kalau berulang-ulang lupa, ini ngakal-ngakali namanya. Termasuk yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan suami istri. Itu pun kalau sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal puasanya.
Ya. Kalau sengaja melakukan itu di siang hari, bukan cuma sekedar batal puasanya, tapi dikenai kifarat. Jadi berat hukumannya bagi orang ya yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Ini peringatan bagi yang pengantin baru. Kalau pengantin lawas sudah nggak usah mikir-mikir itu lagi. Aman puasanya. Ini yang pengantin baru. Ya. Kalau bisa dihindari untuk selalu dekat sama pasangannya selama bulan Ramadan. Dikhawatirkan kena kifarat. Apa kifarat orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari? Pertama, dia wajib memerdekakan budak. Di sini udah nggak ada budak lagi. Yang kedua, dia wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan, sebulan aja pun nyelonong. Kalau nggak sanggup juga 2 bulan, ya udah dicoba. Udah hari yang ke-58 puasa, batal. Maka dia harus ngulang dari awal lagi. Maka kalau dia tidak sanggup, maka dia memberi makan sebanyak 60 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskin itu sama dengan takarannya 1 mud beras. Itu. Kalau nggak ditebus dengan kifarat itu, dosanya besar. Jadi hati-hati. Ya. Itu termasuk yang membatalkan puasa. Banyak orang yang mampu itu, kalau cuma membatalkan puasa. Anak SD yang umur 8 tahun pun sanggup puasa. Ya, lebih kuat mereka kadang daripada kita. Itu. Kemudian yang kedua, tingkatan puasa yang kedua adalah as-saumul khawas. Dia puasa mampu menjaga untuk tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi dia juga mampu untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Bukan sekedar menahan haus dan lapar saja, tapi dia bisa menahan mulutnya dari berkata-kata keji. Dia mampu menahan lisannya tidak ghibah, tidak namimah, adu domba, tidak memprovokasi. Dia mampu menjaga ya lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata makian dan sebagainya. Maka kata Rasulullah, yang merusak pahala puasa itu ada 5. Khamsun yuftirna shaim. 5 hal yang merusak pahala puasa. Yang pertama al-ghibah. Tahu ibu ghibah? Ghibah itu sama dengan gosip. Sekarang gosip itu ya jadi acara yang digandrungi sebagian besar masyarakat kita, khususnya ibu-ibu. Tayangan di TV entertainment itu yang menceritakan para artis itu paling banyak digemari. Padahal itu gosip. Ya. Itu ghibah. Kemudian apalagi? Wad namimah. Namimah itu adu domba. Omongan sana sampaikan sini, omongan sini sampaikan sana dengan tujuan supaya orang ini berantem. Itu namanya adu domba. Itu merusak pahala puasa. Kemudian wal kadzibu. Suka bohong, suka kombur. Ya. Bulan puasa ini dihindari. Kemudian apalagi? Wan nazru bisyahwat. Ah, ini biasanya bapak-bapak ini. Melihat sesuatu yang bisa menaikkan syahwat. Kalau tadi menjaga lisan, itu biasanya ibu-ibu. Tapi kalau menjaga mata, menjaga pandangan, ini biasanya bapak-bapak. Apalagi sekarang kita paling sulit untuk menjaga mata. Maka perlu kerjasama yang baik dengan ibu-ibunya. Yang punya anak gadis, tolong diingatkan selama bulan Ramadan. Kalau bisa juga di luar bulan Ramadan supaya keluar rumah tidak menampakkan aurat. Di lingkungan kita sudah bagus karena wanita sudah kebanyakan menutup aurat. Sekarang godaan terbaru melalui perangkat HP. Setiap hari kita buka media sosial terpampang ya wanita yang membuka aurat. Ini yang sering nggak sengaja ditengok bapak-bapak. Kalau nggak sengaja nggak dapat dosa. Ya, nggak membatalkan pahala puasa. Kalau nggak sengaja. Kata Rasulullah, pandangan yang pertama itu adalah rahmat. Tapi yang kedua, mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua itu sudah jadi laknat. Maka jangan diikuti pandangan yang kedua. Hitungan yang pertama itu bukan diantengi gini bu sampai setengah jam, bukan. Artinya ketika terlihat kita langsung alihkan perhatian atau kita sisihkan. Nah, itu yang dimaksud dengan ya menjaga pandangan. Ini penting. Wan nazru bisyahwat. Kemudian yang merusak puasa itu wal yaminu kadzibah.
Orang yang suka sumpah-sumpah. Demi Allah aku nggak melakukan ini, demi Allah. Padahal dia bohong. Hati-hati bu, nggak boleh. Ya, sumpah palsu itu dosanya besar. Demi Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Itu dijaga. Lebih bagus kalau memang kita sudah berbohong, nggak usah pakai sumpah-sumpah atas nama Tuhan, nggak usah. Kalau memang niatnya berbohong, ya udah berbohong aja supaya dosanya nggak 2 kali lipat. Itu yang termasuk merusak puasa. Maka orang yang pada tingkatan yang kedua, as-saumul khawas, dia mampu menjaga ini, Bu. Panca inderanya juga ikut puasa. Ya, ini yang kelasnya lebih tinggi daripada kelas yang pertama. Ini yang kita mau. Supaya puasa kita tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menggambarkan ibadah puasa ini seperti buah mangga. Buah mangga yang dagingnya cukup tebal, di dalamnya ada biji. Dalam berpuasa itu, ya, ketika kita melakukan dosa, daging mangga itu kita iris. Buat dosa lagi, iris. Matanya nengok aurat, iris. Mulutnya ghibah, diiris lagi. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, panca indera kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah, semakin banyak irisan daging mangga itu. Bahkan bisa-bisa mangganya itu hanya tinggal bijinya yang di dalam. Kalau udah tinggal bijinya, ibu mau makannya. Berarti sudah tidak ada nilainya. Itulah gambaran orang yang berpuasa ketika dia tidak bisa menahan panca inderanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tingkatan puasa ini yang paling tinggi. Tadi yang kedua, kalau bisa kita pada posisi yang kedua aja udah paten kali, Bu. Yang ketiga, saumul khawas. Puasa orang yang khusus, lebih khusus lagi. Ini puasanya orang-orang yang eksklusif. Biasanya ini adalah para nabi, ya, para rasul, sahabat, dan ulama salafus saleh. Kenapa? Ketika mereka berpuasa, hatinya tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, dia selalu ingat kepada Allah. Dia ingin mempersembahkan puasanya yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang pada posisi yang ketiga ini, ketika berpuasa dia nggak ingat bukaannya apa nanti sore. Nggak pikir dia, Bu. Kalau kita jam 4 sore kita sudah mulai mikir, ini bukaannya apa? Bukan cuman mikir bukaan, tapi ada rencana balas dendam. Wah, ini rencana balas dendam. Nanti setelah maghrib, aku mau masak kolak, aku sedia gorengan, aku sedia cendol, es kelapa, semua. Kalau Rasulullah itu berbuka puasa cukup dengan 3 butir kurma, 1 gelas air putih. Kalau kita tetap 3 juga, Bu. Tapi 3 piring kolak, ya, 3 gelas es cendol, 3 gelas air kelapa, serba 3. Semuanya mau masuk ke perut kita. Itulah yang namanya puasa balas dendam. Itu kalau berlebih-lebihan seperti itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira bisa nggak, Bu? Kalau buka puasa itu cuma sedia 3 butir kurma sama air putih. Minimal air teh manis lah. Udah, habis itu kita berangkat ke masjid, sholat maghrib, pulang baru makan berat. Nah, seperti itu praktik yang sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.